Pas gue nyampe rumah, belum sempet gue ngetok pintu, belum sempet ngucap salam, itu pintu dibuka sama mbah gue. Dibuka, gue kaget kan. Wah, gue tanya ke mbah gue, mbah belum tidur? Gue gituin kan. Dia diam aja mbah gue, nggak ngomong apa-apa. Dan beda, kayak bukan mbah gue ngeliatnya. Tapi ya sosok fisiknya tuh yang mbah gue yang gue kenal. Cuman dari sikapnya dia pada saat itu tuh beda banget bang. Lebih dingin banget gitu. Wah, beda lah intinya, beda banget. Dan gue bisa ngerasain bedanya tuh gimana. Akhirnya dia langsung tuh gue cek tuh bang ke meja makan lagi tuh bang. Gue cek itu sosok mak gue yang mirip mak gue tuh bang. Dia nengok ke arah gue bang, senyum bang, tapi senyum. Dan itu kayak normal bang, cuman ya senyum, tapi senyumnya tuh ya langsung beda hawanya bang. Wah, nyeremin banget pasti kan. Wah langsung tuh bang, di situ gue lari tuh bang. Wah lari bang, gue tuh sampai pintu rumah mbah gue tuh nggak boleh tutup bang, gue langsung lari ngibrit. Nah pas gue lari, gue kan lewatin kebun-kebun tuh bang, kebun-kebun yang kagak ada lampunya kan, jadi gelap bang, gelap banget. Pas gue lari, gue nggak tahu tuh bang, gue kesandung apaan, jatuh tuh gue bang, gelap-gelapan tuh, jatuh. Nah pas gue jatuh, kan otomatis pandangan gue kan ngeliat ke belakang sini kan rumah nih bang, rumah mbah gue. Pas gue tuh ada kayak sosok emak gue di depan pintu bang, dia kayak begini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa di samping gue ini udah ada seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan kisah horornya pada saat dia pulang kampung dan menginap di rumah mbah atau neneknya di daerah Jawa Tengah. Banyak banget kejadian-kejadian mistis yang dialami sama narasumber gue ini. Jadi nanti biar langsung narasumber gue aja nih yang menceritakan apa aja yang dialami waktu dia nginep di rumah angker neneknya itu. Ya udah langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Rehan. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bang Rehan? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelumnya juga Bang Rehan pernah bercerita di Dimensi Mistik ya Bang? Iya. Waktu lu jadi supir sementara ya. Nah menurut gua pengalaman mistis yang waktu Bang Rehan jadi supir pribadi itu sementara itu epic banget. Jadi wajib banget nih nanti buat kalian abis nonton cerita Bang Rehan yang nginep di rumah mbahnya ini, gua rasa horor banget. Dan nanti langsung aja nonton videonya ada di bawah, kalian langsung kepoin aja. Dan kali ini Bang Rehan mau cerita waktu lu pulang kampung ke rumah mbah. Nginep di rumah mbah lu ya. Kalau lu boleh ceritain sedikitnya dulu seperti apa nih Bang? Jadi gue tuh banyak ngalamin kejadian horor bang selama di rumah mbah gue. Mulai dari sosok yang menyerupai abang gue, mak gue, bahkan mbah gue. Terus juga gue diteror sama makhluk di sekitar rumah mbah gue itu. Sama terakhir gue tuh digodain sama sosok yang dari awal gue datang tuh dia ngeganggu gue. Dan gue baru tahu sosok itu pas gue pengen pulang ke Jakarta. Gue baru tahu sosok itu. Wah, ngeri banget nih. Pasti banyak banget kan yang lo alami di rumah mbah lu ini. Banyak banget tuh. Tapi boleh ditahan nih Bang ceritanya Bang. Iya. Tapi sebelum gue lanjut ke cerita Bang Rehan, gue mau infoin ke kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rehan, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik atau ceritanya mau gue bawain langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rehan ini. Ya udah gue rasa cukup. Dan buat kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Karena menurut gue cerita yang bakal dibawain sama Bang Rehan ini epic banget nih, yang dialami di rumah mbahnya ini. Ya udah nggak usah perlu berbanyak berbahasa-basi lagi, langsung aja nih kita petik ceritanya. Ya Bang Rehan bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya. Jadi kejadiannya ini awalnya pas Lebaran tahun 2017. Oh iya. Waktu itu gue masih SMP bang. Jadi pas Lebaran itu gue sholat idnya tuh di Jakarta. Nah habis sholat id itu gue biasa dah tuh silaturahmi ke tetangga-tetangga, makan ketupat,
Nah habis itu gue istirahat tuh siangnya. Pas sore abis asar gue pulang kampung nih bang, berangkat pulang kampung ke daerah Jawa Tengah. Waktu itu yang berangkat gue, abang gue, kakak gue, mak gue, sama om gue. Waktu itu kita naik mobil pribadi bang. Sampai di kampung itu besoknya habis zuhur. Sampai di sana silaturahmi ke saudara-saudara sama ke mbah gue. Gue jelasin nih bang ya, rumah mbah gue. Jadi rumah mbah gue itu dari kayu gitu, kayak rumah khas Jawa. Dan rumahnya di sekitar situ tuh rumahnya nggak dempetan bang. Jadi rumah mbah gue ke rumah saudara-saudara yang lain itu jaraknya sekitar 60 sampai 80 meter. Oh nggak berjauhan ya? Itu walaupun masih satu wilayah gitu kayak tanah keluarga gitu bang. Dan dikelilingi nama kebun-kebun bang. Jadi kalau malam itu gelap banget. Penerangan tuh cuma ada di beberapa titik doang. Nah di malam pertama itu biasanya tuh happy ya kan, masih suasana lebaran. Nah besok malamnya nih bang, mulailah kejadian nih bang. Waktu itu gue bangun jam 2 malam. Jam 2 malam itu gue bangun, gue pengen kencing. Gue itu tidur satu tempat tidur sama abang gue. Gue bangun, gue ngeliat abang gue nih bang. Abang gue ini tidur pules banget. Kan, gue ke kamar mandi, kencing. Abis keluar dari kamar mandi, gue ngeliat abang gue di dapur itu lagi nyuci piring bang. Sedangkan kalau di rumah aja bang, dia nggak mau nyuci piring bang, nggak pernah malah. Gue tanya ke dia, bang, tumben banget lu mau nyuci piring. Biasanya di rumah ogah. Dia nggak ngerespon apa-apa bang. Dia diem aja nih. Diem aja, nggak ngerespon apa-apa. Udahlah, akhirnya gue tinggal. Pas gue nyampe tempat tidur bang, itu abang gue masih tidur pules bang. Nah akhirnya gue takut nih kan bang. Gue cek ke dapur lagi bang, itu udah gak ada siapa-siapa bang. Oh udah gak ada sosoknya nih. Gak ada siapa-siapa. Dan piring-piring yang tadinya kotor itu bersih bang, kayak baru dicuci. Kayak baru ada yang habis nyuci. Yang gue liat itu kan yang nyuci abang gue, tapi abang gue lagi tidur, pules banget lagi. Wah disitu kacau pikiran gue kan bang. Wah ini siapa lagi ya kan yang ngerjain. Akhirnya gue tidur. Besok paginya gue tanya sama abang gue, bang, tumben banget lu bang mau nyuci piring. Lah gila, gue tidur pules dari jam 11. Kaget tuh gue bang. Siapa yang lu lihat? Lu bang nyuci piring. Kagak, gue gak nyuci piring, dari jam 11 tuh gue udah tidur. Wah gue takut kan bang jadinya. Yaudah lah tuh, akhirnya gue lupain tuh bang. Kan anggaplah nggak terjadi apapun tuh bang. Besok malamnya gue main tuh ke rumah saudara gue bang. Rumah saudara gue ini ya lumayan lah jaraknya dari rumah mbah gue ini, ya 80 meter lah. Tapi kalau ke rumah dia itu mesti lewatin kebun-kebun gitu bang. Dan gelap kan, gak ada penerangan. Gelap banget. Nah gue main ke rumah dia itu habis isya bang. Di rumahnya dia itu gue main biasa lah, main bercanda-bercanda ya kan, main HP. Nggak terasa tuh bang, udah setengah 12 malam. Pulang lah gue, dan harus lewatin kebun lagi kan, gelap. Gue beraniin diri deh tuh. Pas gue nyampe rumah, belum sempet gue ngetok pintu, belum sempet ngucap salam, itu pintu dibuka sama mbah gue. Dibuka, gue kaget kan. Wah, gue tanya ke mbah gue, mbah belum tidur? Gue gituin kan. Dia diam aja mbah gue, nggak ngomong apa-apa. Dan beda, kayak bukan mbah gue ngeliatnya. Tapi ya sosok fisiknya tuh yang mbah gue yang gue kenal. Cuman dari sikapnya dia pada saat itu tuh beda banget bang. Lebih dingin banget gitu. Wah, beda lah intinya, beda banget. Dan gue bisa ngerasain bedanya tuh gimana. Akhirnya dia nutup pintu lagi. Akhirnya dia ke kamar tuh bang. Dari situ gue ke kamar mandi. Gue mau kencing sama mau nyuci kaki karena kan habis dari luar kan. Pas gue lagi kencing, gue tuh denger suara orang nyapu bang. Itu jelas banget bang. Serak serak serak, jelas banget bang. Dari luar kamar mandi. Iya. Nah gue mikir gini bang, siapa yang nyapu tengah malam dan ngapain juga di kebun itu nyapu bang. Wah karena gue belum pernah dengar hal kayak gitu bang, gue lari bang langsung. Lari, dan kencing gue belum sempet gue siram. Gue lari bang. Ketakutan gitu. Udah ketakutan, takut banget bang. Karena kan baru banget semalam gue
ketemu sosok yang abang gue itu kan. Terus malam berikutnya malah digodain lagi. Akhirnya gue langsung tidur tuh bang. Nah besoknya nih siang gue iseng-iseng tuh bang nanya ke mak gue, sambil bercanda kan, mak kok di rumah mbak serem banget ya, banyak sosok-sosok yang menyerupai gitu kan. Mak gue tuh responnya tuh kayak biasa aja bang, kayak enggak ada apa-apa di sini. Tapi itu kayak seolah-olah tuh dia udah tahu gitu loh bang. Oh iya. Cuman dia kayak biasa aja. Jadi malu kayak udah tahu nih apa udah aja. tahu, cuman respon ke gitu. guanya bang, kayak enggak ada apa-apa di sini. Biar lu nggak takut lah. Mungkin biar gua nggak takut. Akhirnya ya udahlah, gua selesain tuh obrolan itu kan. Nah, lanjutlah tuh ke hari berikutnya. Cuman gue lupa tuh di hari keberapa ya bang ya. Iya. Waktu itu kejadiannya itu sekitar jam berapa ya? Jam 10 apa jam 11 malam mak. Waktu itu om gue pengen ke warung bang. Ke warung, pengen beli rokok sama kopi. Iya. Gue pengen ikut kan. Gue bilang, om ikut dong. Yaudah yuk ikut. Nah ikut dah tuh gue. Biasa dah tuh kalau mau keluar dari wilayah rumah mbah gue kan harus lewatin kebun-kebun dulu kan. Iya. Karena warung lumayan jauh bang. Iya. Ada kali tuh 200 meter. Iya. Nah, sampai di warung gue jajan. Nah pas arah balik, kalau dari warung mau ke rumah mbah gue, itu tuh gue harus ngelewatin satu pohon bang. Itu pohonnya gede banget bang. Iya. Mungkin itu pohon terbesar di wilayah kampung situ kali ya. Karena gede banget bang pohonnya. Daunnya banyak, rantingnya banyak. Nah selama di perjalanan itu, mata gue tuh tertuju ke bawah bang. Iya. Kan? Tiba-tiba mendekati pohon itu bang, om gue tuh tiba-tiba berhenti mendadak bang. Berhenti mendadak gitu bang. Tangan gue dipegang. Belum sempet gue nanya ke om gue ada apaan, pas gue lihat ke atas, pocong bang. Tapi dia itu pocongnya tuh kayak duduk di ranting gitu bang. Dia itu posisinya ngebelakangin gue, jadi gue nggak ngeliat mukanya. Cuman gue ngeliat badan pocongnya itu bang. Menggungin aja nih. Menggungin, dan itu kayak pocong yang kain kafannya itu udah tanah semua bang. Kayak udah kayak udah lama gitu bang. Pokoknya ada bercak-bercak darahnya sedikit gitu bang. Wah di situ gue langsung nggak bisa ngomong apa-apa tuh bang. Langsung, karena gue sebelumnya tuh gue nggak pernah lihat pocong bang. Jadi baru lihat pertama kali tuh gue langsung shock bang. Langsung om gue bilang, ayo kita cepet jalan. Langsung tuh gue cepet jalan ke rumah mbah gue. Sampai di sana om gue ngejelasin, kamu jangan kaget ya, di sini tuh emang udah biasa kayak begitu. Oh gue bilang aja, oh ya udah om nggak apa-apa. Tapi tetap bang gue masih shock bang, karena tuh serem banget. Untung gue ngeliat mukanya tuh bang, dari lihat badannya aja tuh udah, serem banget tuh bang. Apalagi dia nangkring di pohon yang gede banget bang. Ibaratnya tuh rajanya lah tuh, kalau pohon tuh di wilayah itu tuh raja pohon terbesar lah gitu. Di situ bang. Akhirnya om gue nenangin gue, udah nggak usah shock. Kalau om nih dari kecil di sini tuh udah biasa ngeliat kayak gitu, kata om gue. Mulai dari makhluk yang bagaimana pun udah biasa lah. Nah, gak lama dari situ kan udah seminggu lah tuh. Gue di situ tuh di kampung tuh udah seminggu lah. Abang gue, kakak gue sama om gue tuh harus pulang duluan ke Jakarta karena mereka kerja. Nah, gue masih tetap di situ sama mak gue. Karena gue kan libur sekolah masih panjang. Jadi gue harus ya masih di kampung lah sama mak gue. Tapi kakak gue harus pulang duluan kan. Nah lanjut nih bang ke hari berikutnya. Itu udah sekitar seminggu lah gue di kampung. Nah abang gue, kakak gue sama om gue itu harus pulang bang ke Jakarta karena mereka kerja. Sedangkan gue masih tetap di situ sama mak gue sampai seminggu ke depan. Karena gue kan masih libur sekolah nih, masih panjang libur gue kan. Jadi gue masih di kampung kan. Nah di hari sebelum abang gue pulang, malamnya nih bang, gue nonton bola nih bang, berdua sama abang gue. Om gue udah pada tidur tuh semua, gue nonton bola sama abang gue berdua kan. Gue lupa tuh jam berapa bang, pokoknya tengah malam kan. Nah pas gue lagi nonton bola, tiba-tiba ada suara orang nyapu lagi bang. Tapi ini suaranya makin jelas bang. Serak, kayak deket banget bang. Kayak deket banget. Kayaknya ini suaranya nggak jauh bang. Terus gue sama abang gue akhirnya tatap-tatapan nih bang. Saling tatap-tatapan, kaget. Terus abang gue bilang, lu denger gak? Iya denger. Terus akhirnya abang gue ngecek bang ke depan bang. Tapi dia ngeceknya
dari jendela gitu bang. Cuman bukan jendela sih, kayak jadi kan kayu gitu bang. Nah ada bolongan, terus ada sela-sela kayak kayu gitu. Jadi kalau mau ditutup tuh pakai kayu lagi, nah jadi tinggal digeser gitu. Oh iya. Nah sama bang gue sedikit, nggak ada apa-apa bang. Tapi itu suara masih ada, jelas banget. Suaranya masih ada. Jelas banget bang. Gue nyamperin tuh abang gue, kan tadi kan ngecek abang gue sendiri, akhirnya gue coba ngecek juga. Sama abang gue dibuka lebar bang, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dibuka lebar tuh suaranya berhenti bang. Langsung hilang gitu aja. Iya, tadi pas dibuka sedikit masih ada, pas dibuka lebar tuh udah nggak ada suaranya. Wah, disitu gue kaget kan bang. Akhirnya sama abang gue ditutup, abang gue ngajak gue ke kamar bang. Iya. Dia bilang ke gue, lu selama di sini ngeliat apa aja? Ya, gue jelasin kan, ya itu ngeliat sosok yang nyerupain abang, yang nyerupain mbah. Terus kata abang gue, sebenarnya gue juga sama ngalamin kayak lu, cuman gue nggak cerita aja. Gue takutnya nanti lu makin takut kalau gue cerita. Iya. Terus kata dia, untung besok gue balik. Dia malah ngeledekin bang. Jadi abang udah ngalamin juga nih. Cuman dia nggak bilang-bilang, nggak bilang-bilang ke gue. Iya. Wah, gue makin takut kan. Wah. Terus gue bilang aja, gue ikut pulang dah. Jangan lah, lu masih tetap di sini. Kan kalau gue emang ada urusan kerja. Oh ya udahlah. Nah, besoknya akhirnya bang gue pulang tuh bang. Akhirnya di situ tinggal nenek gua, mak gua, sama gua nih, ya kan. Nah, satu hari setelah bang gua pulang, itu nggak ada apa-apa bang, biasa aja. Iya. 2 hari nggak ada apa-apa juga. Nah, di hari ketiga nih bang, waktu itu kejadiannya tuh sekitar jam 9 apa setengah 9 gitu, gue lupa. Waktu itu gue pengen bikin teh bang, gue ke dapur bikin teh. Nah, di meja makan ada mak gue lagi duduk tuh di dekat meja makan. Gue samperin tuh mak gue, sambil gue tanya lagi pertanyaan yang kemarin gue tanyain. Mak, di rumah mbak kok serem banget sih? Gue sambil bercanda kan. Cuman mak gue ini beda bang sikapnya. Beda. Jadi mak gue tuh kan sifatnya kan kayak banyak ngomong gitu ya. Cuman pas gue tanya tuh dia diam aja bang, cuman ngangguk-ngangguk doang. Nggak ngeluarin kata-kata bang, biasa aja. Diem aja nih. Dan gue di situ masih mikir positif, iya. Mikir positif gue. Akhirnya gak lama dari situ, HP gue bunyi nih bang, ada yang nelpon. HP gue tuh lagi gue cas di ruang tamu. Gue ambil HP gue liat nih, yang nelpon saudara gue nih. Gue angkat, set. Nah, gue nih sama saudara gue nih biasa tuh kalau ngomong tuh lu gue bang, walaupun saudara gue orang Jawa, cuma kan dia tahu nih gue dari gede di Jakarta kan, jadi dia kayak adaptasi kalau ngomong sama gue bang, jadi lu gue, dia nyambung juga kalau gue ngomong kayak gitu walaupun dia orang Jawa. Dia nelpon gue terus bilang, Han, mak lu minta tolong ambilin HP nih. Hah, mak gue? Iya katanya di lemari. Gue diem tuh bang di situ. Gue masih diem, terus akhirnya nih mak lu mau ngomong, baru tuh mak gue tuh yang ngomong beneran tuh bang di telepon. Halo Rehan, ambilin HP mama di lemari. Langsung gue matiin tuh HP bang. Gue nggak habis pikir. Wah, langsung tuh gue cek tuh bang ke meja makan lagi tuh bang. Gue cek itu sosok mak gue yang mirip mak gue tuh bang. Dia nengok ke arah gue bang. Senyum bang tapi senyum. Dan itu kayak normal bang. Cuman ya senyum. Tapi senyumnya tuh ya langsung beda hawanya bang. Wah, nyeremin banget pasti kan. Wah langsung tuh bang di situ gue lari tuh bang. Wah lari bang. Gue tuh sampai pintu rumah mbak gue tuh nggak gue tutup bang. Gue langsung lari ngibrit. Nah, pas gue lari, gue kan lewatin kebun-kebun tuh bang, kebun-kebun yang kagak ada lampunya kan, jadi gelap bang, gelap banget. Pas gue lari, gue nggak tahu tuh bang, gue kesandung apaan, jatuh tuh gue bang, gelap-gelapan tuh, jatuh. Nah pas gue jatuh, kan otomatis pandangan gue kan ngeliat ke belakang sini kan rumah nih bang, rumah mbah gue. Pas gue tuh ada kayak sosok emak gue di depan pintu bang, dia kayak begini bang. Lambain lu tangan lagi? Kayak suruh sini kayak gitu bang. Udah gitu dia makin kayak nyamperin gitu bang, langsung gue lari bang. Langsung gue lari bang, beneran. Wah di situ gue gak nengok sama sekali bang, pas lari tuh gue udah gak nengok sama sekali. Apaan itu gue seruduk tuh bang, semak tuh gue seruduk bang semuanya. Karena gue udah saking takutnya kan. Sampai di sana, sampai di rumah saudara gue ngomong nih ke mak gue, mak nginep sini aja yuk, gak usah tidur di rumah mbah. Ah gak enak lah rumah orang, kata mak gue gitu. Emang kenapa sih? Itu ada sosok yang mirip mama, gue gituin kan, karena kan mirip banget. Ada aja. Nah terus si saudara gue nih
dengar tuh percakapan gue sama mak gue nih. Terus dia bilang, emang ngeliat apaanan? Ada sosok mirip mak gue. Nah kata saudara gue, dia pernah punya pengalaman horor juga bang di rumah mbah gue ini, cuma di depannya. Waktu itu jadi dia pernah waktu itu habis dari rumah mbah gue, dia pulang sekitar jam 8 lewat lah. Jam 8 lewat. Cuman kan walaupun jam 8 kan di kampung itu kan udah sunyi banget bang. Ya kan walaupun udah gitu lampu dikit kan, udah gitu harus lewatin kebun kan kalau mau pulang ke rumahnya saudara gue ini. Dia jadi pas arah pulang, baru banget keluar dari teras rumah mbah gue, dia dengar suara orang nyapu bang. Orang nyapu. Sampai dia di tengah-tengah kebun tuh masih denger bang. Terus dia cari bang, nggak ada. Padahal sumber suaranya tuh di daerah situ bang. Dia juga heran. Terus gue mikir nih bang, wah kok orang nyapu sama kayak yang gue alamin kan. Ya tuh akhirnya nggak lama dari situ gue pulang nih bang ke rumah mbah gue sama mak gue kan. Dengan terpaksa tuh bang gue pulang. Nah pas gue arah pulang, pas mendekati rumah mbah gue sempat nengok ke belakang bang. Jadi pandangan gue tuh kalau lurus ke belakang itu ke arah rumah saudara gue yang di pojok bang. Pokoknya tuh rumahnya di pojok banget bang. Gue ngelihat di situ ada sosok nenek-nenek bang, bungkuk banget bang, masuk ke rumah saudara gue. Gue nggak tahu tuh nenek-nenek siapa ya bang ya. Masuk ke rumah saudara gue. Sampai di rumah, gue tanya sama emak gue, mak itu yang tinggal di rumah yang pojok itu siapa sih? Yang pojok mana? Itu yang paling pojok situ yang deket sawah gitu kan. Lah di situ mah nggak ada orangnya, kosong itu nggak ada orangnya. Lah wah gue kaget bang, karena kan tadi yang gue lihat kan nenek-nenek bungkuk banget. Itu nenek-neneknya kayak udah tua banget gitu loh bang, kayak pokoknya bungkuk parah, udah hampir setengah gitu kali bang. Wah gue udah lemes bang di situ, karena kan selama gue di kampung gue kok banyak gangguan terus bang. Iya capek juga kan bang, apalagi gue yang tadi sih yang paling parah yang sosok mirip mak gue itu loh bang. Wah gue di situ udahlah, karena mak gue juga nggak percaya sama cerita gue. Nggak tahu ya, mungkin dia percaya tapi dia bodoh amat kali bang ya. Takutnya akhirnya udahlah lah. Akhirnya gue lupain lah tuh kan. Nah akhirnya nggak lama dari situ nggak ada apa-apa tuh bang kan, nggak ada apa-apa selama berhari-hari, sampai pas gue pengen pulang nih bang malamnya. Sialnya nih gue bangun bang, pengen kencing. Itu udah mendekati jam berapa ya, jam 3 lah bang. Gue bangun tuh bang, gue kesel banget tuh bang, ngapa pakai bangun sih. Udah gitu gue kebelet kencingan bang. Pas gue kencing itu sama bang kayak yang pertama, gue denger suara orang nyapu. Lu ngedenger suara orang nyapu lagi nih? Cuma lebih kencang bang. Jadi ibaratnya tuh kencangnya tuh 2 kali lipat lebih kencang dari yang pertama gue denger bang. Wah kencang banget pokoknya bang. Serak. Kayak tuh bener-bener di samping kamar mandi bang. Bentar bang ya, gue jelasin dulu nih kamar mandi rumah mbah gue. Jadi rumah mbah gue ini kan kotak begini nih. Kamar mandi itu awalnya emang nggak ada bang. Jadi kalau dulu tuh mandi tuh ya di kali, ya pokoknya nggak ada di rumah itulah. Terus sekitar 9 tahun yang lalu tuh baru dibuat tuh kamar mandi bang. Jadi kamar mandi itu kayak di luar dari badan rumah gitu loh bang. Dia kayak nambahin kotak gitu. Kayak tembok tambahan gitu. Kayak tembok tambahan gitu bang. Nah udah gitu posisi kamar mandi gue itu atasnya nih bolong bang. Bolongnya tuh gini loh, kan kotak nih. Jadi sepanjang di atas itu, di sisinya tuh yang kotak itu bolong bang. Adalah segini. Buat orang ngintip tuh bisa bang. Nah, udah gitu kan kalau malam kan wah gelap lah ya kan. Pohon aja sampai nggak kelihatan tuh bang, karena saking gelapnya kan. Kan nggak ada lampu juga di belakang. Nah gue iseng nih bang, karena kan gue mikir besok udah pulang nih, gue harus tahu nih siapa nih yang gangguin gue selama ini kan. Gue beraniin diri lah bang. Gue naik tuh bang ke penampungan air yang dari semen gitu bang, yang buat naruh air dari keran. Gue naik ke penampungan air, gue lihat bang, itu nenek-nenek yang gue lihat waktu kemarin yang masuk rumah saudara gue tuh bang, yang bungkuk banget. Itu dia lagi nyapu bang ternyata bang. Dan dia itu jaraknya tuh deket banget sama kamar mandi gue bang. Jadi ya sekitar 5 meter di depan gue bang. Kan gue ngintip nih, dia 5 meter di depan gue bang. Dia lagi nyapu bang, beneran itu. Serak. Dan dia nggak nyadar tuh, gue lihat bang. Gue masih ngeliatin, tapi dia tiba-tiba nengok ke gue bang, set. Itu mukanya serem banget bang, beneran. Gue nggak bakal lupa tuh mukanya bang. Serem banget. Kayak
ya hancur gitulah. Tapi wah pokoknya serem banget ya bang, gue sampai nggak bisa ngejelasin kayak gimana bang. Serem banget bang. Itu gue sampai jatuh bang dari kamar mandi bang, sampai kepleset kali bang itu. Tapi karena rasa takut gue udah tinggi banget kan, jadi akhirnya gue langsung lari. Itu sampai gue kencing gak gue siram bang. Serem banget itu bang. Akhirnya gue ke tempat tidur, gue tidur nih bang. Nah nggak lama dari situ ada suara ketokan bang, tok 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 tok. Wah, gue udah mikir nih pasti dia nih, kan? Terus sekali tuh bang, tok 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 tok, dua kali itu makin kenceng bang, 3 kali, tok 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 tok. Wah, gue diem tuh kan, karena kan dia gue cuekin tuh kan bang. Terus habis itu dia ngomong kayak bahasa Jawa gitu bang, panjang bang dia ngomong, tapi cuma gue gak ngerti artinya apaan. Suara dari nenek-nenek. Iya dia ngomong bahasa Jawa. Gue gak ngerti artinya apaan. Ada kali bang dia ngomong 10 kalimat bang. Gue gak denger, gue sampai gini bang, gue gak mau denger. Dia tuh ngomong panjang banget, 10 kalimat bahasa Jawa, cuman gue gak ngerti satu pun, gue gak ngerti artinya apaan. Wah bahaya banget tuh kan bang. Langsung gue paksain tidur, cuman gak bisa bang, karena gue udah diteror kayak begitu kan. Cuma terakhirnya nih bang, gila banget nih bang terakhir. Jadi ini kan tempat tidur gue, sampingnya kan tembok dari kayu itu. Diginin bang, duar gituin bang sekali. Duar, habis itu dia kayak ngatain gue, cuman pakai bahasa Jawa, cuman gue gak ngerti artinya apaan. Duar, pokoknya dia ngatain gue, lupa ngomong apa pakai bahasa Jawa, cuman kasar gitu bang. Ya kalau menurut gue sih artinya kasar ya, karena dia ngomongnya begitu bang, kayak ngebentak gitu bang. Tuh terakhir tuh bang, duar, kencang banget, kayak dipukul gitu bang sama dia. Cuman gue mikir, emang nenek-nenek kuat ya mukul sekencang itu ya? Kencang banget bang, gue nggak bohong. Duar, kayak digituin. Langsung dia ngomong bahasa Jawa, langsung dah. Gue nggak bisa tidur bang situ bang. Nah, mendekati subuh, barulah tuh ada kayak apa ya? Kayak suara kuntilanak gitu bang. Kayak ada suara kuntilanak dari arah kebun. Kan ada kayak dari arah kebun gitu. Nah, kan karena mendekati subuh kan, jadi gue beraniin aja tuh bang buat buka pintu kan, karena gue penasaran juga. Gue buka pintunya, ya nggak ada apa-apa bang. Nah, cuman nih bang, yang terakhir nih bang, sosok nenek-nenek yang tadi buka itu bang, dia masuk lagi ke rumah saudara gue yang ada di pojok. Karena kan pas gue buka pintu gini kan, pandangan gue kan ujungnya itu rumah saudara gue yang di pojok bang. Itu nenek-neneknya tuh. Tapi sebelum dia masuk bang, dia noleh dikit, set, langsung tutup bang. Dia noleh ke arah gue. Dia ngeliatin ke arah lo lagi. Ke arah gue bang. Jadi pas gue buka pintu, gue nyari kan tuh suara apa kayak suara kuntilanak gitu kan. Gue buka pintu, gue cek, pandangan gue yang di ujung itu gue ngeliat dia bungkuk banget bang, bungkuk. Set, tapi sebelum masuk ke pintu, dia nengok ke gue. Set, wah, langsung gue tutup, Untungnya gue bisa tidur tuh bang di situ bang. Dah akhirnya besoknya gue pulang. Nah terus pas kan gue kan pulang naik bis nih sama mak gue, pulang naik bis. Pas di bis baru mak gue cerita bang. Katanya apa kalau kan gue cerita tuh gue ketemu apa kayak nenek-nenek yang tadi tuh yang bungkuk. Katanya tuh emang apa, dia emang kalau sama bukan penduduk situ dia emang kayak begitu bang, kayak sensitif gitu bang. Dia jadi ganggu kalau orang yang bukan asli penduduk situ nih. Marah-marahnya pakai bahasa Jawa bang, gue juga nggak ngerti. Tapi ibu lu sendiri nggak ngejelasin nih kalau sosok nenek-nenek ini tadinya siapa? Gua tanya gitu bang, cuman ibu gue juga, mak gue juga nggak tahu. Mungkin yang tahu mbah lu kali ya, orang-orang yang asli situ lamanya gitu. Iya, dan gue juga nggak sempet tanya sampai sekarang karena kan gue belum pernah pulang kampung juga bang setelah itu. Dari 2017 lu belum pulang kampung lagi nih? Iya. Sampai saat ini? Ya gue pulang yang pas mak gue meninggal itu yang 2019. Pas mak gue meninggal, dan gue nggak sempet nanya ke mbah gue yang masalah itu. Tapi akhirnya lu pulang alhamdulillah selamat ya, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Sampai ke Jakarta gue nggak ada apa-apa bang, alhamdulillah. Untung tuh nenek-nenek nggak ngikutin bang. Hancur banget itu mukanya. Terornya bang. Yang mau gue tanya ini bang sama lu, ketika lu ngelihat sosok yang abang lu lagi nyuci piring, itu dia pandangannya tetap fokus nyuci piring atau menoleh ke arah lu nih bang? Kalau lu nanya kan? Pas gue nanya tuh dia nggak nengok sama sekali ke gue bang, nggak nengok sama sekali, kan nggak ngerespon dia. Jadi tetap aja nyuci. Udah nyuci aja gitu, diem aja sambil nyuci. Dan gue nanyanya itu nggak pas di samping dia loh bang. Gue misalkan nih dia nyuci nih,
gue agak di belakangnya, jadi gue nggak begitu ngeliat mukanya bang. Jadi gue cuman ngeliat pergerakannya aja, mukanya gue nggak ngeliat. Tapi lu lihat bener-bener jelas Bajunya, wujud abang celananya, lu. iya sama. Dia sama sekali diem aja gitu ya. Diem, fokus nyuci aja. Iya, tapi dan anehnya ketika lu lihat piring-piring Bersih bang. kayak abis ada yang nyuci piring. Iya, bersih. Itu kayak masih basah-basah, tau gak sih? Basah yang Iya. yang bekas dicuci gitu. Iya kayak gitu bang. Masih kinclong gitu loh bang. Gila, iya. Dan yang lu ngelihat sosok, lu pulang dari rumah sepupu lu tuh, Ya, yang lu dibukain pintu sama, rumah saudara gue itu. iya, mbah lu itu kan lu dibukain tuh iya. pulangnya. Lu ngeliat raut wajah nenek lu nih yang lu bilang beda, kayak gimana nih bang, bisa lu gambarin nih? Sebenarnya sih sama aja bang ya. Sama aja. Cuman kalau perubahan sikap itu gue bisa ngerasa bang. Iya. Kalau tuh bukan mbah gue. Dan biasanya tuh mbah gue tuh orangnya tuh kayak apa sih, nggak cuek gitu loh bang. Iya. Tapi cuma tuh di malam itu dia beda banget bang. Iya. Dan kayak dan kok dia bisa tahu bang kalau gue tuh pengen pulang bang, dan pas banget gue nyampe di teras plok langsung dibuka. Itu yang anehnya sih. Nah itu bang. Itu yang bikin gue jadi pengen bertanya-tanya nih. Maksudnya kenapa ketika lu baru belum ngucapin salam, belum ketuk pintu, Iya. tapi langsung dibukain kan sama mbah lu. Belum sempet ngetok, belum sempet salam, udah langsung dibukain, langsung pruk, kayak langsung suruh masuk bang. Iya. Dan nggak ngomong apa-apa. Diem aja nih. Gue tanya mbah udah kok belum tidur? Diem aja diem. Biasanya kalau gue tanya kayak gitu kan ngobrol kan, malah jawab lah. menjawab terus, bercanda kan, malah ujung-ujungnya. Cuman pada saat itu enggak bang. Tiba-tiba langsung masuk ke kamar aja nih. Iya udah jalan aja kayak biasa. Dan lu yang maksud gue nih, lu nggak penasaran nih ngebuka pintu kamar mbah lu itu? Enggak Sih bang, karena kan gue di situ udah pengen tidur aja bang. Gue juga udah ngantuk di situ. Iya. Jadi gue nggak mikir kemana-mana. Cuman gue baru ngeh itu pas gue pengen cerita ke mak gue itu, gue baru ngeh, oh iya mbah juga beda nih sikapnya. Jadi gue sekalian nanya aja ke mak gue, itu siapa sih sosok yang menyerupai abang gue, yang menyerupai mbah gue. Itu kalau gue sih pengen buru-buru pulang bang, itu kalau menurut gue. Gue juga sebenarnya pengen pulang bang, cuman kan ya gimana ya, Masih nemenin ibu lu ya. Masih nemenin. Dan yang ketika lu pulang dari warung nih sama om lu, Ya, lu ngeliat tuh sosok pocongnya bener-bener jelas pocong nih bang. wah jelas banget bang. Banyak tanahnya nih. Iya, kayak udah dikubur lama gitu loh bang. Iya. Ada bercak darah juga sih di bagian kanannya tuh, ada bercak darah. Oh. Iya, ada bercak darah gitu. Dan bukan bercak doang sih bang sebenarnya. Terus di bagian perut situ ya. Iya. Itu kayak bekas darah, tapi darahnya tuh kayak bentuk ngegumpal gini, bulat gitu loh bang. Iya. Jadi bukan kayak percikan gitu, kayak darah ngocor terus ke kain kan jadinya meresap gitu. Kayak gitu bang. Mulai di bagian sininya nih, di bagian apa, pinggang ya, di bagian pinggang. Tapi dia nggak benar-benar noleh ya, bagus ya alhamdulillahnya. Iya sih bang. Dia dalam keadaan duduk aja nih, di ranting nih. Iya, duduk aja, cuman dia tuh kayaknya tahu bang kalau ada orang yang ngeliatin dia. Iya. Tapi masih bersyukurnya nggak nengok menghadap ke sini gitu bang. Iya sih bang, itu untungnya. Kalau sampai nengok ke sini, ke arah lu sama om lu, aduh, gua nggak tahu. Kalau nengok doang sih nggak apa-apa bang. Kalau nyamperin kan kita juga bingung. Iya benar. Wah, horor banget. Untungnya di situ gua sama om gua bang. Kalau gua sendiri gua nggak kebayang kayak gimana. Yang ada gua bisa nyasar kemana-mana tuh bang, lari. Karena kan gelap bang. Iya. Di kampung gua tuh kan gelap, jadi rumah mana nggak ketahuan. Rumah mbah gua yang mana, rumah yang mana nggak ketahuan. Iya benar. Yang ada gua malah makin jauh, malah makin kacau. Iya. Untungnya gua sama om gua. Dan om gua di situ alhamdulillahnya berani bang. Iya. Dan gua di situ sama om gua tuh apa, kayak tetap berani gitu loh bang. Karena kan katanya kan kalau kita sama makhluk itu kan, kalau kita makin takut dia makin berani. Katanya kan gitu kan. Kalau pokoknya sebaliknya lah gitu. Kita berani dia makin. Dan untungnya om gue tuh di situ memberanikan diri bang. Ya, kalau gue kan takut wajar karena gue masih anak SMP kan. Gitu. Wajar sih banget. Sekarang aja gue juga masih takut bang sama gituan. Sama bang. Itu yang terakhir nih bang, yang pengen gue tanyain. Nah, ketika lu pulang dari rumah sepupu ini, yang lu ngeliat, oh iya lu ngeliat ibu lu ya, lagi duduk. Nah, itu yang lu lihat kayak gimana juga tuh bang? Tampak wajah ibu lu tuh seperti apa? Ketika lu ajak ngomong, lagi bikin teh nih, sama bang. Makan.
fisiknya sih sama aja bang, nggak ada yang beda. Cuma kan sikap bang, kalau sikap berubah kan kita ngerasa apa yang salah dari kita, kok dia begini kan, pasti kita bakal ngerasa kayak gitu kan. Gua karena fisik kan kalau di mana-mana kan kalau sosok menyerupai orang kan biasanya kan pucat apa segala macam. Ini nggak ada bang. Nggak pucat sama sekali. Cuma sikapnya aja yang berubah, lebih dingin, lebih gitu. Oh iya. Cuma ya biasanya kan apa mak gua kan ngomong mulu kan. Iya. Cuma nih diem bang, jadi kan apa dia lagi aneh marah lah gitu. Kita sebagai anak juga heran nih, aneh nih gitu kan. Iya. Udah gitu pas apalagi pas dia senyum bang, pas gua habis ngangkat telepon pas dia senyum itu loh. Iya. Wah gila pak, gua gak kebayang lah, pasti senyumnya serem banget nih. Serem banget bang, serem. Terus sampai pintu rumah mbah gua aja tuh nggak gua tutup bang, karena gua udah lari. Iya. Karena udah lari ketakutan ya. Karena kan kalau pintu kayu tuh kan bukanya kan di apa, di stek gitu loh yang di atas itu, tau nggak? Iya. Nggak langsung buka door gitu kan, langsung cetak, jadi kita mesti ngangkat tangan dulu buat ini. Iya. Butuh waktu kan, jadi udah nggak sempat buat nutup, ya udah lari aja lagi langsung. Dan pas ketika lu jatuh, mak lu di depan pintu. Ya. Sosoknya nyerupain mak lu ini. Di depan pintu bang. Sambil ngelambain tangan. Iya kayak sini gitu. Itu tuh yang menurut gue gokil banget sih. Nah pas gua lari dia malah makin mendekat bang. Menyamperin lo. Malah makin mendekat, kayak jalan itu dicepetin kayak gitu loh bang. Iya. Kayak nggak lari, kayak jalan cepet, bukan lari sih, kayak jalan cepet, kayak gua langsung lari bang pas kayak gitu. Dan lu ngeliat sosok nenek ini nih terakhir nih. Nah itu pas pulang dari rumah saudara gua, itu gua sama mak gua tuh. Cuman mak gua nggak ngeliat, yang liat gua doang. Dan ternyata yang lu lihat nenek-nenek masuk ke rumah itu nggak ada penghuninya, Karena dalam kosong. Iya, karena kan gua nggak tahu tuh yang nempatin di situ siapa kan. Iya. Ya akhirnya makanya gua tanya ke mak gua, kenapa siapa yang nempatin di situ kan? Tapi nggak ada orang. Dan sampai sekarang masih jadi misteri nih, siapa sosok nenek itu? Kalau gue nanya ke nenek gue, mungkin nenek gue tahu ya bang ya. Iya, kembah gue mungkin mbah gue tahu ya. Cuman ya gue kan udah lama gak pulang kampung, jadi gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Ya mungkin nanti kalau gue pulang kampung bakalan gue tanya mungkin siapa itu. Ya sekian nih bang, udah semua nih cerita-cerita yang lu alamin nih. Udah. Kejadian-kejadian mistis yang lu alamin di rumah mbah lu. Udah semua itu. Lengkap banget ya, dari awal lu datang sampai akhir lu malah ngalamin di teror. Ya anggap aja pengalaman liburan lah bang selama lebaran. Tapi menjadi hal menyeramkan nih. Wah, serem banget lah bang. Ya. Dan abang lu juga sama kakak lu ini pasti ngalamin nih bang, tapi nggak cerita ke lu. Kalau abang kan cerita, kalau kakak yang nggak cerita bang. Iya, tapi pas pada gue nggak tahu ya dia ngalamin atau enggak ya. Iya, ngalamin semua ya pada intinya ya. Iya. Tapi dia nggak mau cerita nih ke lu, takutnya lu takut. Sampai sekarang nggak mau cerita sih bang dia, kakak gua. Oh, di keep sampai sekarang nih. Kalau abang gua kan udah almarhum, ya nggak apa. Dia udah menceritakan semua nih abang. Ya udah, kan pada saat itu dia juga cerita pada saat di kampung itu. Cuma kakak gue yang cewek ini nggak mau cerita. Dan tahu ya dia ngalamin apa enggak ya, nggak tahu. Cuman kan menurut gua doang. Tapi jelas-jelas pasti ibu lu udah tahu nih. Udah. Kejadian-kejadian apa yang dialami, oh udah pasti ini nih gitu ya pasti. Ya udah. Ya dan Bang Rihan ini salah satu seorang konten kreator juga ya bang. Ya. Nah jadi channelnya apa nih bang? Boleh dikenal nih bang? Mistikus Malam. Mistikus Malam. Itu masih menjangkau podcast horor ya bang? Itu kan channel baru ya, tapi planning kedepannya sih buat podcast horor. Jadi lu baru buat channel nih? Iya. Planning kedepannya podcast horor kayak gini sama nih? Kedepannya insya Allah bakalan buat podcast horor. Ya siap. Dan buat kalian abis nonton video ini wajib banget mampir ke channelnya Bang Rehan, Mistikus Malam ya bang. Ya. Jangan lupa di subscribe, dukung sepenuhnya, subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelum gue akhir video ini juga, lagi-lagi gue mau infoin ke kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rehan ini waktu punya pengalaman mistis di rumah mbahnya, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik atau mau ceritanya gue bawain langsung, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rehan ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Rehan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.